teman-teman, kembali lagi dengan saya, Angela Eka Prihatini. Apa kabar semuanya? Semoga bisa dilewati. Jadi kali ini seperti biasa kita akan cerita kembali tentang asam lambung dan cemas berlebihan. Teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita mengelola emosi. Teman-teman, kalau dari pengalaman saya pribadi, saya itu setiap hari belajar mengelola emosi. Bagaimana saya tahu saya harus belajar mengelola emosi? Itu dari setiap kejadian yang sudah saya lewati. Karena kecemasan saya itu sangat parah ya teman-teman. Kemarin waktu saya menderita asam lambung yang tinggi itu, kecemasan saya sangat tinggi sekali. Bahkan hampir setiap hari teman-teman. Jadi saya berusaha belajar mengelola emosi saya. Saya mencari tahu banyak hal tentang bagaimana untuk menyembuhkan penyakit yang saya alami, yaitu sakit lambung dan kecemasan. Tapi saya tetap seperti itu teman-teman. Tetap asam lambungnya parah, tetap kecemasannya berlebihan. Jadi saya berusaha belajar apa sebenarnya yang kurang di dalam diri saya. Jadi saya belajar bahkan sampai saat ini teman-teman ya. Sampai hari ini saya selalu belajar. Karena belajar itu tidak akan pernah berhenti teman-teman. Meskipun misalnya kita sudah bisa mengelola emosi kita dengan baik, mungkin ada hal lain lagi dari dalam diri kita yang harus kita perbaiki. Jadi hari ini kita belajar tentang memperbaiki dan mengelola emosi kita. Teman-teman, jujur saya itu adalah tipe orang yang sangat mudah tersinggung, mudah marah. Dan kalau kita sudah mudah tersinggung dan mudah marah itu berarti kita adalah termaksud orang yang pikirannya negatif ya teman-teman. Itu adalah bagian dari pikiran kita yang negatif. Kita terlalu banyak negatifnya teman-teman. Jadi setiap saya habis marah, saya itu biasanya cemasnya naik, asam lambungnya naik. Saya belajar dari itu teman-teman. Saya belajar untuk bagaimana saya bisa mengelola emosi saya dengan baik. Bagaimana saya benar-benar bisa bersikap tenang kalau misalnya ada sesuatu masalah ataupun misalnya apapun itu ya. Jadi saya belajar dari hari ke hari, saya belajar terus bagaimana saya bisa mengelola emosi saya dengan baik, bagaimana saya memperbaiki setiap hal-hal negatif yang ada di dalam diri saya. Karena tujuan kita untuk bisa lepas, untuk bisa sembuh dari sakit lambung ini bukan cuma untuk sekedar sembuh teman-teman. Bukan cuma sekedar kita bisa sembuh dari asam lambung, udah dinyatakan sehat, dan kecemasan kita juga sudah hilang, sudah tidak cemas lagi. Tapi suatu saat itu bisa kembali lagi teman-teman, kalau memang kita tidak benar-benar menerapkan yang pola pikiran kita yang benar-benar sehat, pola pikiran positif, pola pikiran, pola makan yang baik maksudnya, pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat. Karena itu memang benar-benar sangat penting teman-teman. Saya belajar dengan diri sendiri, kenapa saya tidak sembuh-sembuh, karena memang masih banyak sekali hal-hal negatif di dalam pikiran saya, di dalam hati saya, mungkin di dalam ucapan saya yang keluar itu adalah negatif. Mungkin saat saya berbicara dengan orang lain atau dengan orang di sekitar saya, mungkin yang lebih sering itu keluar adalah yang negatif. Yang keluar dari mulut saya mungkin itu ucapan negatif yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. Dari mana perkataan negatif itu bisa keluar? Itu kan dari pikiran kita.
berarti pikiran kita itu masih negatif. Kalau pikiran kita masih negatif, biasanya akan mempengaruhi juga dengan kecemasan dan asam lambung kita, teman-teman. Jadi, marilah kita belajar sama-sama bagaimana setiap hari kita itu belajar untuk tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Bagaimana caranya supaya kita setiap hari itu berpikir, berucap, dan bertindak dengan positif. Teman-teman, ini adalah hal yang sulit. Memang ini tidak gampang dilakukan, teman-teman. Tapi dari inilah kita harus belajar, karena kita tidak mau kita hanya sekedar sembuh dan kita tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan ilmu apa-apa dari kesembuhan kita. Kita tidak mendapatkan makna apapun dari kesembuhan kita. Jadi nanti kita bisa lupa lagi. Jadi sebaiknya kita belajar. Nanti kesembuhan itu bisa datang dengan sendirinya, teman-teman. Tanpa kita sadari, ternyata kita sudah sembuh. Ternyata asam lambung kita sudah normal. Ternyata kecemasan kita sudah sembuh total. Itu bisa, teman-teman, karena saya belajar dari pengalaman saya sendiri ya. Dulu asam lambung saya naik setiap hari. Kecemasan saya berulang-ulang, pagi, siang, malam, itu hampir tidak putus, teman-teman. Jadi berputar-putar, asam lambung naik, kecemasan naik, seperti itu terus setiap hari. Jadi saya mempunyai pemikiran bagaimana saya bisa mengelola pikiran saya, mengelola emosi saya. Setiap hari saya memperbaharui diri, meskipun itu cuma sedikit-sedikit, teman-teman. Mungkin kemarin kita negatifnya itu 100. Jadi mungkin hari ini kita kurangi berapa persen. Meskipun kita kurangi 1%, 2%, tapi itu ada perubahan dalam diri kita, teman-teman. Ada perubahan positif. Karena untuk menjadikan pikiran kita positif itu bukan waktu yang sebentar, teman-teman. Bukan dalam satu hari kita tiba-tiba menjadi orang yang selalu berpikir positif terhadap diri sendiri, terhadap orang lain. Itu tidak mungkin, teman-teman. Jadi setiap hari itu kita belajar mengelola perasaan kita, mengelola emosi kita, bagaimana kita mendidik pikiran kita supaya pikiran kita tetap selalu positif. Kita belajar sama-sama ya, teman-teman ya. Kita belajar sama-sama, kita berjuang sama-sama, kita nekat supaya kita bisa selalu positif pikirannya, dan dengan sendirinya kita juga akan jadi sembuh, teman-teman. Teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton video saya sampai habis. Terima kasih yang sudah mendukung saya dengan mensubscribe channel saya. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tahu video terbaru dari saya. Terima kasih, teman-teman.